kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina yang terjadi antara 2018 hingga 2023 masih terus diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun yang kini menarik perhatian adalah pernyataan Ahok yang menyebut kemungkinan keterlibatan BPK dalam kasus ini. Jika benar, kasus ini berpotensi meluas dan melibatkan lebih banyak pihak. Sejauh ini 9 tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Penyidik masih menyelidiki apakah ada keterlibatan pejabat tinggi atau petinggi negara. Namun pernyataan Ahok dalam sebuah video yang viral patut ditanggapi serius. Ahok bahkan menyatakan ketersediaannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung terkait kasus ini. Dalam video wawancara tersebut, Ahok terlihat sangat bersemangat untuk mengungkap praktik korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di Pertamina. Sebagai mantan komisaris utama Pertamina yang mengklaim memiliki bukti-bukti kuat seperti catatan rapat dan rekaman selama masa jabatannya di perusahaan migas tersebut. Dengan bukti-bukti ini, Ahok berpotensi menjadi saksi kunci yang dapat memperkuat penyelidikan Kejaksaan Agung. Bahkan jika ia memiliki informasi lain di luar kasus yang sedang ditangani, hal itu bisa membuka peluang untuk mengungkap lebih banyak fakta. Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan informasi dari Ahok untuk memperdalam penyelidikan. Mereka juga perlu menilai apakah informasi tersebut memiliki nilai penting, apakah mengarah pada tindak pidana, atau apakah ada hal lain yang perlu diusut lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan Ahok juga memiliki bukti terkait dugaan praktik pengoplosan BBM oleh Pertamina. Selama ini, ada perbedaan pendapat antara Kejaksaan Agung dan Pertamina mengenai hal ini. Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan indikasi pencampuran Pertalite dengan Pertamax di depo atau tempat penyimpanan milik Pertamina. Namun PT Pertamina Patra Niaga bersikeras bahwa tidak ada praktik pengoplosan dalam proses pengadaan maupun distribusi BBM. Pernyataan ini langsung dibantah Kejaksaan Agung. Berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa, BBM oplosan dijual dengan harga setara Pertamax. Hingga kini Kejaksaan Agung terus melakukan penelusuran. Tim penyelidik telah menggeledah sejumlah anak perusahaan Pertamina, perusahaan swasta, serta pihak terkait. Di PT Orbit Terminal Merak, tim menyita hampir 100 dokumen dan barang bukti lainnya. Di kediaman Risa Halid di Panglima Polim, penyidik menyita uang tunai 900 juta rupiah, dokumen penting, serta rekaman CCTV. Bagaimana kronologi kasus ini? Kasus ini terjadi di PT Pertamina Subholding, anak perusahaan dan kontraktor kontrak kerjasama KKS. Menyikapi hal ini, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf atas kasus yang menyeret pejabat perusahaan. Kasus ini bermula dari ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri yang harus mengutamakan pasokan minyak lokal. PT Pertamina diharuskan mencari pasokan dalam negeri sebelum mengimpor. Peran Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Stefuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, dan Agus Perwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International menjadi krusial. Mereka terlibat dalam rapat optimalisasi hilir yang menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap maksimal. Pengkondisian ini menyebabkan pemenuhan minyak mentah dan produk kilang justru melalui impor. Sementara produksi minyak mentah dalam negeri ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak ekonomis. Alhasil, minyak mentah yang seharusnya dimanfaatkan di dalam negeri malah diekspor ke luar negeri. Untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terjadilah praktik tidak terpuji antara subholding Pertamina dan para broker. Dalam proses pengadaan impor, Rifa Sihaan membeli bahan bakar oktan 90 Pertalite yang kemudian di-blending di depo agar mencapai oktan 92. Tempat blending ini berada di PT Orbit Terminal Merak, milik Muhammad Ferry Adrianto Riza, putra dari Raja Minyak Risa Halid. Dalam pengadaan impor tersebut, Yogi Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, melakukan markup harga 13 hingga 15%. Dari markup ini, MKAR juga turut mengambil keuntungan. Sementara itu, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramandan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, berkomunikasi dengan tersangka Agus Perwono untuk memperoleh harga tinggi, meskipun syarat-syarat belum terpenuhi. Kejaksaan Agung baru-baru ini menangkap Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corner, Wakil Presiden Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Keduanya ditangkap karena diduga terlibat dalam pembelian bahan bakar oktan 90 dengan harga setara oktan 92. Praktik yang dilakukan para tersangka ini menggunakan modus lama, mulai dari penggelembungan harga proyek, suap, hingga penyalahgunaan wewenang.
Penyidik masih mendalami seberapa besar kerugian negara dan aliran dana hasil markup serta potensi kickback. Investigasi terbaru mengungkap potensi kerugian negara mencapai 980 triliun rupiah. Jika uang sebesar itu digunakan untuk memberikan BBM gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan asumsi konsumsi BBM harian sekitar 200 juta liter dan harga Pertalite Rp10.000 per liter. Dana tersebut bisa menggratiskan BBM untuk seluruh rakyat selama lebih dari 1 tahun. Atau jika dana itu dialokasikan untuk memberikan bantuan sebesar Rp500.000 per bulan kepada setiap orang miskin ekstrim, dana tersebut bisa membantu 155 juta orang miskin selama setahun penuh, hampir setara dengan setengah populasi Indonesia. Artinya dana ini cukup mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia berkali-kali lipat. Meski penyelidikan tentang dugaan pengoplosan masih berlangsung, publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap Pertamina. Di media sosial, gerakan untuk beralih ke SPBU swasta semakin ramai diperbincangkan. Banyak video sindiran yang beredar, termasuk dari komika Ardit Erwanda yang seolah mengabaikan keberadaan SPBU Pertamina. Mana pom bensin masih jauh. Efeknya, banyak warga yang memilih beralih ke SPBU swasta. Terlihat antrian panjang di SPBU seperti Shell. Namun SPBU swasta seperti Shell Indonesia sering menghadapi kendala kelangkaan BBM. Menurut manajemen Shell, masalah ini bukan karena kurangnya pasokan BBM, melainkan karena proses perizinan yang lambat dari Kementerian ESDM. Hal ini sangat terkait dengan video satir dari Bintang Emon. Ini ada peraturan baru ya. Setiap pembelian di luar SPBU kami selama pengisian customer-nya harus kayang. Saya 3 liter, Bang. SPBU swasta justru merasa was-was karena selalu ada regulasi baru yang memberatkan jika mereka terlihat lebih unggul. Misalnya, apakah harga BBM mereka harus lebih mahal dari Pertamina, atau proses perizinan yang sengaja dipersulit. SPBU kita nggak rame aja, kita diwajibin lebih mahal. Terus dari tempat izinnya beda, makanya kita kan nggak banyak. Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan tekadnya untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi. Kita bersihkan, kita tegakkan, pokoknya membela kepentingan rakyat. Mahfud MD juga mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung dan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi di Pertamina. Saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Yang menarik, Mahfud MD juga membagikan postingan di X sebelumnya Twitter tentang doa masuk pom bensin. Mari kita aminkan bersama. Sekali lagi, pernyataan Ahok perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, tidak hanya Rifa Siahaan yang terlibat, tetapi juga ada oknum dari BPK. Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Sementara itu, Erick Thohir menyatakan akan melakukan review menyeluruh terhadap PT Pertamina untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di masa depan. Apakah Erick Thohir akan membersihkan Pertamina dari praktik korupsi? Ini masih harus kita tunggu. Namun pertanyaan yang lebih serius adalah, apakah upaya pemberantasan korupsi ini benar-benar dijalankan dengan tulus, atau hanya sekedar pergantian pemain di lingkaran kekuasaan? Sejarah korupsi di Pertamina bukanlah hal baru. Dari kasus mafia migas hingga markup proyek, skandal korupsi seolah menjadi pola yang terus berulang. Modus operandi yang digunakan pun beragam, mulai dari penggelembungan harga proyek, suap, hingga penyalahgunaan wewenang. Bahkan dalam beberapa kasus, skandal ini melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan dan pihak swasta, menunjukkan betapa kompleksnya jejaring korupsi yang terbentuk. Setiap kali skandal korupsi besar terungkap, pemerintah kerap merespon dengan mencopot pejabat terkait dan menggantikannya dengan sosok baru. Namun langkah ini seringkali hanya bersifat kosmetik tanpa disertai perubahan sistematik yang mendalam. Akibatnya, pejabat baru rentan terjebak dalam pola lama karena sistem yang ada masih memberikan celah bagi praktik korupsi.